dipukul pakai tangan, ditendang. Saya jatuh di lantai juga masih diinjak waktu itu. Pokoknya pukul saya parah, habis itu diancam. Itu dari 5 orang saja. Dari 5 orang itu dia mendapatkan uang berdasarkan pengakuan di persidangan itu 87.100.000. Ketika kita melakukan penindakan itu pasti ada intervensi dari pihak luar atau pihak-pihak yang berkecimpung di dalam jaringan trafficking ini. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kasus perdagangan manusia membuat khawatir terjadi makin sistematis dan terorganisir. Terbungkus dalam dalih mencari nafkah serta rayuan penghasilan berlimpah. Dahulu hanya dikirim ke luar negeri, kini menjadi budak di negeri sendiri. Disekap dan diisolasi di ruang kedap suara lalu bekerja bak budak tanpa perjanjian kerja. Rakyat miskin terbelit hutang, paling mudah terjerat tipu daya malang. Inilah Mata Najwa. Bisnis manusia. Pemirsa, perbudakan jual beli manusia, fenomena yang masih terus terjadi di negeri ini. Perdagangan manusia telah menyuburkan sindikat yang sukar diberantas. Perempuan, anak-anak dijerat untuk ditukar dengan nominal rupiah. Sejumlah persyaratan dimanipulasi agar proses transaksi berjalan mulus. Terbongkarnya kasus penyekapan di Medan oleh pengusaha burung walet beberapa waktu lalu membuka mata kita bahwa perbudakan itu nyata. Hadir di studio Mata Najwa salah seorang korbannya, kami memang tutup identitasnya untuk alasan keselamatan. Selamat malam, terima kasih Adek sudah mau datang ke Mata Najwa. Iya, selamat malam. Apa kabar Adek? Baik. Kita ingin tahu cerita Adek. Waktu pertama dibawa dari desa Adek ke Medan, itu cerita pertamanya siapa yang menawarkan Adek bekerja di Medan? Saya kan udah putus sekolah, jadi saya pengen kerja di Kupang. Pas waktu itu juga ini Arka yang masih keluarga dengan Manuel Hasana ini, kami juga keluarga, rumahnya nggak jauh juga dari mereka. Yang menawarkan waktu itu keluarga? Iya. Bilangnya kerjanya di Kupang? Iya, kerjanya di Kupang, jadi saya mau kerja di Kupang itu. Usia Ade waktu itu berapa? 14 tahun. 14 tahun. Dibuatkan KTP jadi KTP palsu? Iya. Siapa yang kasih KTP ini? Rebecca. Rebecca. Iya. Rebecca ini yang bekerja dengan Mohar. Mohar, pengusaha di Medan. Iya. Waktu Rebecca bilang ke Ade, bilangnya apa? Diajak ke Medan untuk apa? Bilang kerja pabrik. Saya tahu kerja pabrik ya, paling bilang kerja pabrik roti atau apa gitu. Dia bilang kerja pabrik. Terus gajinya 750. Terus sampai di sana bilang boleh pegang bebas HP, boleh komunikasi sama orang tua. Sampai sana dibeliin pakaian. Terus bebas keluar. Makanan terjamin, tidur pun pokoknya terjamin. Jadi dijanjikan itu semua, makanan terjamin, baju dibelikan dan sebagainya. Iya. Jadi Adek mau? Iya. Waktu sampai di rumah Mohar langsung diberitahu akan kerja apa, kan dijanjikan akan dikasih baju, boleh bubuk, itu semua dapat? Tidak dapat. Sampai di rumah kami punya tas diperiksa. Pokoknya kalau bawa HP atau bawa uang nanti disita, sampai pulang baru dikasih kalau masuk kontrak 3 tahun. Jadi dibawa ke situ, diperiksa pakaian kami, malamnya kami naik, kami punya pakaian belum kasih, besok paginya baru kasih kami punya pakaian. Paginya langsung kerja, pokoknya sampainya malam jam 11. Kerja apa itu?
Jam 5 pagi kami bangun kerja rumah tangga, bersihkan rumah, nyapu ngepel. Sampai jam 7 kami sudah masuk kerja walet, kerja pabrik. Kerja walet. Jam 7 pagi. Kerjanya juga di rumah itu? Iya, di rumah itu, di lantai 3. Adik tidurnya di? Di lantai 4 dan di lantai 2, kan kami bagi-bagi. Jadi satu gedung semuanya? Iya. Ada berapa orang di dalam gedung itu? Terus 28-an. 28 orang? Semuanya rata-rata dari NTT? Iya, NTT. Jadi jadwalnya itu pagi bangun jam 5, Iya. terus kerja bersih-bersih rumah dulu, Iya. terus habis itu adik disuruh kerja walet? Walet jam 7. Jam 7 pagi berhenti jam 21 malam jam 9. Iya. Kalau lembur nanti sampai jam 11. Habis kami berhenti sudah kerja walet, malam juga masih membersihkan rumah lagi, kerja rumah tangga lagi. Sapu ngepel, lap-lap lagi. Ada waktu Setiap istirahat? hari. Kalau siang, kalau kami kerja walet, berhentinya sih untuk makan aja. Makan habis langsung masuk kerja. Dikasih makan apa? Makan nasi putih, kadang dengan kerupuk, ikan asin. Kalau sarapan pagi, telur 6 butir, dimakan 22 orang. Itu sebelum kamu belum datang juga. Selama kerja sempat dipukul atau sempat ada perlakuan yang tidak menyenangkan? Selama kerja waktu itu yang kawan saya operasi, itu yang saya dipukul, itu yang parah, mereka pukul saya. Waktu sekarang operasi itu kan sudah operasi, sayanya makan dingin satu, jadi saya punya kawan minta, kata Mori bilang nggak boleh makanan, kasih tahu yang korban ini yang sakit, habis operasi. Sakit apa dia? Usus buntu. Oke. Jadi dioperasi dia. Waktu itu pas dia minta makanan, jadi dia makan nggak makan juga. Yang ngelapornya ke istrinya Mohar, ke bos, bilang yang Damris Ngeong ini yang lapor, bilang ada dia yang operasi itu ada makan begini. Jadi pagi-paginya jam 5 saya bangun, mereka panggil saya naik ke lantai 4. Naik ke lantai 4, jadi dipukul sama istrinya Mohar yang Haryati, terus sama juga yang Damris Ngeong yang masuk untuk mereka makan. Dipukul pakai apa? Pakai rotan, habis dipukul pakai tangan, ditendang. Saya jatuh di lantai juga masih diinjak waktu itu. Pokoknya pukul saya parah, habis itu diancam, habis pukul, masuk kerja, pokoknya pukul. Dari jam 5 itu saya masuk bangun, sampai jam 7-nya baru mereka stop untuk masuk kerja waletnya itu. Habis itu saya diancam, bilang sama ke situ 10 tahun, nanti nggak digajiin. Kalau saya mau bilang pulang aja, nanti saya nggak bawa gaji, nggak bawa uang, hanya beli tiket aja untuk pulang. Jadi saya diancam 10 tahun. Nanti datang dia buka kamera, kalau udah lihat kami berkumpul gini nanti dia marah, jadi kami dikasih hukum, nggak kasih hukum nanti makan nasi 2 sendok, minum air 1 botol. Kadang bersihkan rumah tangga sendiri 1 bulan.